Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. I love endorphin. Saya cinta endorphin. Para pendengar podcast, sahabat podcast Health and Well Community. Siapa itu endorphin? Endorphin bukan nama seorang manusia, tetapi ini adalah nama hormon. Para pendengar, saya akan memperkenalkan Anda terhadap endorphin. Para pendengar podcast, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif pasti dari Tuhan. Contohnya bahagia, sukacita, damai sejahtera. Segala sesuatu yang baik semua adalah dari Tuhan, termasuk kesehatan. Sedangkan yang sesuatu yang bersifat negatif itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Tapi kesalahan manusia sendiri dan juga mungkin dari si jahat, si iblis. Contohnya cemas, khawatir, sakit hati, kebencian, tidak ada kekhawatiran, ketakutan, semuanya itu bukan dari Tuhan sebetulnya. Ya, dari si iblis, si jahat. Begitu luar biasanya Tuhan, sehingga Tuhan itu sangat peduli terhadap kesehatan kita para pendengar. Sehingga Dia menciptakan seluruh organ tubuh kita dan hormon-hormon, begitu banyaknya hormon untuk membantu kita agar supaya kita manusia ini sehat. Salah satunya adalah hormon endorfin. Endorfin ini adalah hormon yang diciptakan, dilepaskan oleh sistem saraf pusat kita dan kelenjar hipofisis namanya. Hormon ini sangat luar biasa sekali karena hormon ini akan tercipta, dibentuk oleh tubuh kita kalau hati kita itu sedang gembira. Kalau hati kita gembira, maka hormon ini diproduksi oleh tubuh kita. Itu sebabnya sering dikatakan adalah hormon joy, hormon kebahagiaan. Nah, bertolak daripada hormon endorfin, ada sebuah hormon yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini diciptakan oleh tubuh kita akan memproduksi hormon ini jika kita sedang stres, sedang depresi, maka hormon ini tercipta. Hormon kortisol ini yang disebut hormon stres. Ya, jadi teman-teman, hormon kortisol ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Jadi kalau kita lagi stres, teman-teman, tubuh kita akan memproduksikan hormon stres atau yang namanya hormon kortisol. Tetapi kalau kita lagi happy, lagi bahagia, tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin. Nah, teman-teman bisa pilih. Anda cinta endorfin atau Anda cinta kortisol. Hidup ini pilihan. Saya memilih, saya cinta endorfin. Saya kepingin endorfin banyak dalam tubuh saya, dalam tubuh kita.
Hormon endorfin ini, hormon joy ini akan tercipta kalau hati kita gembira dan kita berolahraga. Olahraga itu juga bisa menciptakan hormon endorfin. Ya, jadi teman-teman kalau mau hormon endorfin ini banyak dalam tubuh Anda harus sering olahraga dan ciptakan hati yang gembira selalu setiap hari. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, teman-teman. Nah, teman-teman, gejala-gejala yang muncul kalau kita kekurangan hormon endorfin ini. Depresi, kita sering gelisah, kita sering murung, timbul terkadang rasa sakit dan nyeri di tubuh kita sulit tidur. Itu adalah contoh-contoh kalau kita kekurangan hormon endorfin. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita stres, yang diproduksi adalah hormon kortisol. Ini bahayanya apa hormon kortisol ini? Hormon kortisol ini itu bisa meningkatkan berat badan kita, memunculkan jerawat, mengganggu metabolisme kita. Kadang wajah kita jadi memerah, otot kita kadang melemah. Kita otot kayak lemah. Terus kemudian rasa lelah yang berlebihan. Terus kemudian gampang marah, tiba-tiba nggak ada mood aja, moodnya hilang, mudah marah. Terus sulit berkonsentrasi, tekanan darah kita menjadi tinggi, sering sakit kepala. Dan yang paling parah, hormon kortisol ini menciptakan radikal bebas kita berpuluh kali bahkan beratus kali dari yang ada dalam tubuh. Contoh paling gampang, begitu seseorang divonis kena kanker, mungkin kankernya baru stadium 2, tapi karena dia takut, dia cemas, dia stres, maka akan memunculkan hormon kortisol. Dan radikal bebas atau penyakit kanker di dalam tubuhnya itu langsung berlipat ganda perkembangannya. Sehingga dalam waktu 1 bulan dari yang stadium 2 bisa menjadi stadium 4. Itu contohnya, itu jahatnya hormon kortisol. Maka teman-teman be happy. Ya, jangan stres, jangan marah-marah ya, jangan kita emosian ya. Depresi. Teman-teman ya, jadi ciptakan hormon endorfin. Dengan hati selalu gembira, kita berolahraga secara teratur. Karena hormon ini bisa menekan stres kita, bisa mengurangi rasa cemas kita. Dan kemudian juga yang paling bagus adalah yang saya dengar dari pakar-pakar kesehatan bahwa hormon endorfin ini adalah obat yang mujarab dari segala sakit penyakit. Melebihi daripada kemoterapi. Jadi dia bisa menekan radikal bebas, dia bisa menekan sel-sel kanker. Ya, jadi ini yang membuat seseorang itu bisa proses penyembuhan cepat sekali. Walaupun lagi sedang sakit, tapi hatinya gembira selalu setiap saat. Sukacita, dia gak memikirkan sakit penyakitnya. Itulah sebabnya, makanya ya kita munculkan sebanyak mungkin hormon endorfin. Karena kita cinta endorfin, hindari stres, ya jangan sering galau-galau, terus kemudian dekat dengan orang-orang tercinta, keluarga yang terkasih, itu membuat hati kita bisa gembira. Hindari orang-orang yang negatif, orang-orang yang membuat kita tanpa sadar jadi stres juga, ya. Dan selalu berolahraga teratur, ya, dan dekat dengan Tuhan. Berdoa dekat dengan Tuhan membuat kita damai, hati kita gembira. Serahkan semua persoalan beban Anda kepada Tuhan. Oke teman-teman, saya cinta endorfin. Saya harapkan Anda juga mencintai endorfin. Ayo ciptakan endorfin sebanyak mungkin di dalam tubuh kita. Dengan selalu gembira, karena hati gembira adalah obat yang manjur bagi kesehatan kita. Dan olahraga secara teratur. Semoga bermanfaat. Dan salam sukses, sehat dan sejahtera.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.